takdir bisa digeser. Takdir bisa seharusnya Indonesia ini udah hancur Pak dari kemarin. 2019 udah kayak Taliban gitu udah kayak Afghanistan, hancur udah. Perang saudara gitu, udah kayak Suriah seharusnya 2019 kemarin. Ini kalau ngitung takdir Pak, ngitung takdir. Lah kok yang bertarung satu jadi presiden, satu jadi menteri, itu kan aneh, itu takdir apa itu? Itu kalau nggak paham Hidriyah nggak ngerti. Kalau nggak ada wali-wali Hidriyah di sini, wali-wali yang punya ilmu Hidriyah di bumi ini, di negeri kita Nusantara ini, Indonesia sudah jadi Irak, sudah jadi Suriah, sudah jadi Libya, lewat sudah. Maka kita bersyukur walaupun hidung pesek-pesek begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini kembali masalah Ar-Razi ya. Yang selalu menyebut dirinya ketemu dengan Nabi Khidir, penghayal. Kalau Amerika itu, saya katakan di Amerika itu penghayal banyak, tetapi mereka itu tidak menjadikan hayalannya sebagai tahayul, tapi sebagai tahayul, tapi faktual, menjadi fakta. Misalnya ada pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, itu semua berangkat dari hayalan, kisah-kisah komik, tapi kemudian menjadi nyata dan faktual. Tapi kalau orang yang rata-rata seperti Dr. Rozi ini, penghayal juga, namun tidak faktual, jadi mitos alias tahayul gitu. Itu kalau Ar-Razi ya. Jadi bukan melahirkan sesuatu yang faktual. Ceritanya rata-rata kalau cerita seperti Ar-Razi itu yang saya dengar, cerita mabuk seperti itu mulai sejak saya masih SD sudah mengenal cerita palsu macam itu. Karena saya juga pernah terlibat dalam amalan-amalan gila semacam itu ya. Sehingga mendidik saya menjadi orang dewasa dan mempelajari sungguh-sungguh kisah-kisah palsu yang trendy di berbagai desa-desa ataupun wilayah-wilayah di Indonesia ini, karena setiap Indonesia ini punya cerita macam-macam berkaitan dengan tahayul khurafat itu. Di babat Jawa lain, babat Madura lain gitu, babat Betawi juga lain, babat Banten lain. Itu semua berkisar sekitar pemikiran tahayul ya. Di Sumatera lain tahayulnya, di Maluku lain tahayulnya, dan model Ar-Razi ini tahayul tingkat tinggi. Ini berkaitan dengan Nabi Khidir. Yang jelas Khidir itu sudah mati. Seandainya di zaman Nabi Muhammad Khidir itu datang, dia pasti datang kemudian ikut menyebarkan agama Nabi Muhammad di tengah-tengah umat, bukan sembunyi-sembunyi, apalagi kemudian cuman keluar masuk di hutan misalnya, ketemunya di hutan, itu kan mistik ya, sesuatu yang sangat mistik, sesuatu yang lucu gitu. Mengapa harus di hutan gitu? Mengapa harus di gua? Mengapa di tempat-tempat yang terpencil gitu? Jadi dia Nabi Khidir ini nggak mau datang misalnya ketika lagi ada di masjid di kota dan sebagainya. Nggak ada, ceritanya itu pasti yang aneh-aneh. Ketemunya di pesawat, ya pokoknya macam-macam lah. Artinya cerita itu dikarang-karang gitu. Yang jelas orang-orang yang ketemu Nabi Khidir ini banyakkan penghayal untuk meyakinkan orang lain seolah-olah dirinya itu memang ketemu lah itu. Kemudian yang kedua, ini soal takdir. Dia mengatakan
seharusnya Indonesia ini sudah hancur gitu. Dulu di zamannya pemilihan presiden antara Jokowi dan Prabowo, wih, ini orang benar-benar nih. Dia mengatakan seharusnya Indonesia ini sudah hancur. Jadi seharusnya Indonesia ini sudah perang gitu antara, sehingga tidak ada lagi Indonesia. Artinya ini orang benar-benar mendahului takdir. Artinya ini Jabariyah. Karena analisisnya itu adalah analisis Jabariyah. Yang Jabariyah, Qadariyah ya. Menggantungkan sepenuhnya kepada reaksi manusia. Jadi reaksi manusia bahwa Allah itu merubah takdir gitu. Merubah takdir. Astagfirullah. Peristiwa yang tidak akan terjadi itu ke Indonesia ini kalau bukan takdirnya, itu apapun bagaimana dahsyatnya sebuah masalah di Indonesia, itu tidak akan terjadi kalau bukan takdirnya. Tidak akan terjadi perang gitu. Sudahlah seluruhnya sudah angkat senjata, itu tidak akan terjadi perang. Kita buktikan ya, di saat perang berkecamuk saja antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar itu, lawan tidak sebanding, tapi kemudian bisa menang. Dari sisi logika tidak gitu. Jadi di situ bukan merubah takdir, memang takdirnya Nabi Muhammad di perang Badar itu menang. Di samping juga kekuatan doa tadi, tapi tidak bermakna berubah. Yang biasanya takdirnya itu mungkin tidak terlalu indah, kemudian takdirnya menjadi sesuatu yang indah. Yang jelas takdir itu tidak akan pernah berubah. Jadi kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfasana. Allah sudah menetapkan takdir seluruh makhluknya sejagat raya ini, yaitu 50 tahun sebelum alam diciptakan. Jadi qabla an yakhluqas samawati wal bi 50 alfasana. Ini fakta. Jadi kalau kemudian dibantah hanya dengan sekedar lelucon Ar-Razi itu, ini sama saja yang menetapkan Indonesia selamat itu Ar-Razi, seolah-olah begitu nantinya. Kalau kita larikan kepada Allah, tidak begitu. Itu bukan seharusnya, karena memang bukan takdirnya akan terjadi permasalahan di Indonesia. Misalnya sekarang banyak orang berbuat dosa tidak diadab oleh Allah, memang belum waktunya. Banyak orang, taruhlah Amerika itu dengan segala maksiatnya tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena memang belum nyampe kepada waktunya. Kalau sudah nyampe waktunya juga lenyap gitu. Jadi nggak bisa parameter kehidupan itu ditetapkan oleh manusia, karena manusia sendiri adalah makhluk yang terbatas, kekuatan saja nggak punya gitu. Kekuatan manusia ini nggak punya. Kalau kita lihat nggak punya manusia ini kekuatan. Tapi kenyataannya yang terjadi, manusia selalu merasa kuat, merasa segalanya gitu, padahal tidak punya kekuatan sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Barangkali ini ya, jadi saya hanya sedikit saja, bahwa Allah seperti Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, surat Jumat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya maut tafirruna minhu, yang kau lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka maut itu akan menyapa kalian, bertemu kalian.
summa turadduna ila alimil ghaib, kemudian akan dikembalikan kepada ila alimil ghaib, yaitu kepada yang mengetahui yang gaib, yaitu Allah, wasyahadat, dan alam yang terang benderang. Jadi itu dalam surat Jumat mengatakan begitu, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati ila akhir ayat. Nah, karenanya memang kematian itu akan menimpa manusia pada saatnya sudah sampai pada ketetapan. Jadi erat kaitannya dengan ketetapan Allah. Yalah, buktinya berarti dong ada makhluk yang ditetapkan tetap berat dan sebagainya. Iya, memang begitu. Dulu tidak ada pesawat, kemudian ada pesawat. Memang sudah takdirnya pesawat itu ada. Jadi takdir itu mengikuti alam, mengikuti keadaan yang berubah-ubah. Tadi sudah ditetapkan bahwa tahun 2020 itu akan terjadi begini misalnya. Itu maksudnya ya. Barangkali itu saja dari saya. Jadi intinya takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh berusaha. Ya, manusia boleh berusaha dengan tidak melupakan, yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga sebagaimana, jadi nasibnya saja, nasib dengan takdir ini berbeda, nasib dengan takdir berbeda ya. Nasib itu berangkat dari, yaitu sebuah keadaan yang nasibnya baik, nasibnya buruk, itu bisa terjadi kepada manusia. Nah, ini dibedakan dengan takdir. Dibedakan dengan takdir. Karenanya pendalaman kepada hal-hal seperti ini tidak harus dilakukan, karena memang kita tidak tahu takdirnya Allah seperti apa gitu. Dan kita dituntut untuk tidak selalu berbicara takdir. Ini barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.